Mulai. Sebagai konselor. Oke lah, bisa. Jangan ganggu dulu kan. Tetap biasa breakingnya kayak mau ya. Iya nih lo. Mikir sih Jun. Iya. Bisa. Putri. Cepat lah. Iya. Sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kompak sekali. Jangan Oke, sebelumnya saya terima kasih sebagai konselor di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti beberapa sesi dari konseling kelompok ini. Yang pertama kemarin kalian sudah mendaftarkan diri, kemudian kalian juga sudah mau ikut wawancara dan kalian semua juga ikut berpartisipasi dalam wawancara dan akhirnya selamat untuk kalian berempat yang lulus dan berkesempatan untuk konseling kelompok secara bersama, kemudian juga membahas tentang permasalahan kalian secara bersama. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk perkenalan awal, kenalkan nama saya ini Naval Raka Kusuma. Saya dari guru BK kalian, guru BK dari kelas 10 mungkin. Saya juga BK dari kelas IPA. Oke, ngomong-ngomong untuk yang sebelah sini namanya siapa? Saya Nur Latifah Isra'i, biasa dipanggil Nana. Oh, Mbak Nana, halo Mbak Nana. Ya. Yang satunya? Kartika. Fani Dwi Kartika ya? Iya. Oke. Biasanya dipanggil Fani. Halo Mbak Fani, yang satunya? Nama saya Lailatul Farkia, biasanya dipanggil Ila. Ila. Oke, halo Mbak Ila. Yang satunya? Nama saya Pinka Radia, bisa dipanggil Pinky. Halo Mbak Pinky. Oke, untuk juga perkenalan ini saya memperkenalkan nama saya itu tadi Raka ya, dan saya panggil aja Mas saja biar akrab, oke? Dan saya di sini juga fungsinya adalah sebagai pemimpin kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok itu nanti saya akan sebagai pemimpin kalian dan kalian nanti akan sebagai anggota juga. Jadi eh, maaf, nanti kalian juga akan diberi wawasan seputar konseling kelompok sendiri. Untuk pengetahuan kalian, apakah pernah konseling kelompok sebelumnya? Belum. Belum pernah? Yang lain? Belum pernah. Oke, ngomong-ngomong dari Mbak Nana, Mbak Fani, Mbak Ila, sama Mbak Vinky, apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Belum. Ini satu Kan saya kenalnya sama Nana. sama Nana saja. Mbak Ila? Oh, berarti satu kelas ya berarti ini Mbak Fani. Oh iya, satu Satu kelas. kelas, yang ini satu kelas. Oke, untuk mempererat persaudaraan atau teman ya, sekali teman, saya mau tanya nih, adakah untuk teman-teman yang di sini istilahnya itu keberatan untuk melakukan sesi konseling? Belum ya? Nggak ada ya? Oke, jadi untuk saling kenalnya nanti saya tunjuk. Misalnya Mbak Fani nih, saya nunjuk siapa nama belakangnya Mbak Nana, nanti Mbak Fani sebutkan. Bisa? Bisa. Oke, contohnya sudah bisa ya. Oke, saya mulai. Mbak Nana, siapa namanya Mbak Winky? Belakangnya. Aurelia. Aurelia, oke, benar? Ya. Oke. Mbak Fani, siapa namanya Mbak Ila? Kia. Kia. Oh iya, tak. Benar? Iya. Oke, benar. Oke. Mbak Ila, siapa nama belakangnya saya? Kusuma. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang pertama-tama dari informasi bahwasanya bimbingan konseling tadi sudah belum tahu ya, belum karena belum pernah ya. Ya, belum pernah ya. Oke. Jadi konseling kelompok ini sebenarnya itu juga bagian dari bimbingan konseling kita. Jadi konseling kelompok ini sebenarnya juga perpaduan antara saya yang akan menjembatani kalian terkait permasalahan-permasalahan kalian. Jadi nanti tujuannya adalah kalian juga terbuka terkait permasalahan kalian, tapi diselesaikan secara dinamika kelompok. Bisa dimengerti? Saya, saya mau tahu deh harapan kalian tentang konseling kelompok ini seperti apa? Dari permasalahan kalian ini semua. Karena kan permasalahan kan sudah ada ya stres belajar kan. Bisa?
harapannya aja terkait stres belajar ini seperti apa. Oke, dari Mbak Fani dulu kayaknya sudah mulai ngantuk. Ayo Mbak Fani. Biar belajarnya itu nggak males-malesan lagi sih. Gitu. Iya. Mbak Nana. Iya sama, biar nilainya tambah bagus. Oh, emang nilainya sudah sedikit lor? Gitu. Mbak Ila, tanyanya. Iya, belajar biar tambah semangat lagi. Mbak Mengki. Iya, meningkatkan belajar sama biar lebih rajin aja. Gitu. Baik, setelah itu saya mau masuk ke pertanyaan selanjutnya juga terkait kesediaan kalian. Apakah kalian memang ingin lanjut untuk ke konseling kelompok ini atau gimana? Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke, baik. Kita juga akan melakukan dari konseling kelompok ini juga kita harus ada yang namanya kesepakatan supaya nanti kalian juga bisa nyaman lah terkait tentang konseling kelompok ini sendiri. Dan kemudian saya mau tanya satu persatu untuk yang pertama adalah Mbak Fani. Kalau misalkan dalam waktu 1 minggu ini berapa kali pertemuan biasanya Mbak Fani? 2 kali mungkin. 2 kali pertemuan di Mbak Fani. Kemudian Mbak Nana 2 kali. 2 kali juga. Iya. Mbak Ila 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Oke, Mbak 2 Pinky kali. 2 kali. Oke, Mbak dari beberapa ini sudah sepakat 2 kali, namun dari Mbak Ila juga menginginkan 3 kali. Bagaimana kalau misalkan nih dalam pertemuan pertama ini kita adakan 2 kali. Kemudian di pertemuan minggu kedua kita adakan 3 kali karena untuk pembahasan permasalahan. Apakah teman-teman setuju? Untuk minggu pertama ini aja kita 2 kali dulu untuk kayak asesmen permasalahan dan sebagainya nanti. Kemudian di minggu selanjutnya ada 3 kali pertemuan. Apakah setuju untuk teman-teman? Gimana? Adakah yang berpendapat? Enggak, saya setuju. Setuju ya? Oke. Baik, terima kasih karena ini juga berarti sebentar ya saya mau cari pulpen dulu. Apakah ada? Oke, bentar ya. Santai aja, Mbak. Jangan tekan-tekan. Oke. Oke, untuk selanjutnya pertemuan pertama saya catat sebentar. Ya Allah. Untuk pertemuan untuk sesi konseling kelompok kalian maunya terbuka atau tertutup? Kalau misalkan nanti saya jelasin dulu ya. Kalau terbuka nanti ada beberapa teman-teman yang bebas misalnya ini kesepakatannya masalahnya itu sudah selesai misalkan Mbak Nana nih masalahnya sudah selesai Mbak Nana bisa keluar saya ya kayak sebebasnya lah terbuka konseling kelompok itu dan ada anggota yang masuk lagi. Ah, dan kelemahannya itu ada anggota yang masuk lagi, jadi privasi kalian kurang kurang bisa dijaga dan kalian juga akan kesulitan lah. Kalian kan 4 ini misalnya sudah klop tentang kalian bisa saling bicara, saling terbuka. Ada orang lagi yang masuk, jadi kalian ini nanti kurang apa ya, kurang enak lah ceritanya lagi. Itu kelemahan dari terbuka. Kalau misalkan tertutup, ada juga kelebihannya. Kalian itu privasinya lebih aman. Ya udah ini empat orang ini aja yang kita sepakati untuk kalian ini menceritakan masalah kalian. Dan kelemahan dari tertutup adalah kalian tidak bisa seenaknya untuk keluar masuk. Jadi kalian harus sepakat nih. Kalau misalkan memang kalian sudah selesai sepakat saya boleh keluar ya. Oke, dari awal boleh keluar dari kelompok silakan. Tapi kalau misalkan dari awal memang kita sepakat untuk tidak boleh keluar dan kita selesaikan secara bersama-sama, kalian tidak boleh keluar. Oke, bisa dipahami tentang kelemahan dari konseling kelompok terbuka maupun tertutup. Bisa. Oke, silakan untuk Mbak Nana berpendapat mau konselingnya seperti apa. Tutup. Oke, tertutup. Mbak Fani? Tertutup. Tertutup. Maaf. Mbak Ila? Tertutup. 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 Oke, baik. Terima kasih atas jawaban kalian. Alasannya kenapa, Mbak Nana? Ya kayak lebih
privasi aja berempat. Kalau nambah lagi kan nanti itu kayak nggak enak. Kan terbuka tuh Oke. terbuka. Mbak Fani? Mungkin karena biar kita bisa menyelesaikan Oke, good. Mbak Ila? lebih privasi aja nih. Oke. Ya, privasi. Oke, baik. Saya kira kalau misalkan saya simpulkan dari kalian tertutup karena kalian itu menginginkan privasi yang lebih eh, kuat lah ya, seperti itu. Oke, durasi yang kita sepakati adalah setiap pertemuan 45 sampai 60 menit. Jadi saya harapkan untuk kalian apa namanya? Memaksimalkan mungkin waktu tersebut secara satu pertemuan tadi ya. Jadi di antara kita tadi ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu ini, kemudian minggu berikutnya bisa kita tambah sampai 3 kali. Dan konseling kelompok bisa kita lakukan secara tertutup. Itu yang pertama. Dan untuk durasinya 45 sampai 60 menit. Bisa dimengerti? Untuk harinya Oke, terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya. Untuk harinya kita sepakati seperti apa kalian semuanya? Misalkan Mbak Nana, ada saran? Jumat sama Sabtu. Cuma sama Sabtu. Mbak Fani? Sama? Mbak Ila? Weekend. Weekend. Weekend itu hari apa Mbak spesifik? Sabtu sama Minggu. Mbak Lucky? Jumat Sabtu. Cuma Sabtu juga. Oke, lagi-lagi ada perbedaan pendapat. Jadi untuk Mbak Ila nih, kenapa kira-kira ini Jumat nggak bisa? Kalau hari weekday itu saya lagi kerja. Oke, berarti bisa diatur waktunya ya kalau misalkan kerja ya? Bisa ya? Oke. Untuk Mbak Fani, Mbak Fani, ya. Jam berapa Mbak Fani bisanya itu hari Jumat? Jam 1, jam 2, jam 3, bisa. Mungkin dari siang sampai malam. Siang sampai malam bebas ya? Oke, Mbak Nana gimana? Saya dari pagi sampai siang. Jam pagi sampai siang? Iya. Bebas itu? Iya. Oke. Mbak Ila? Kalau Jumat kan saya kerjanya itu hanya pagi sampai siang. Pagi sampai siang jam berapa sih? Siang sampai Jam 12. Kalau Mbak Pinky? siang sampai sore. Siang sampai sore. Oke. Baik. Kita sepakati kalau misalkan jam 1 siang gimana? Apakah bisa semuanya? Untuk hari Jumat dan Sabtu, Mbak? Bisa ya? Bisa. Oke. Jumat jam 1, Jumat dan Sabtu. Oke. Mbak Fani, gimana? Setuju? Setuju. Oke. Untuk pertemuan kita dilaksanakan 2 kali di hari Jumat dan Sabtu jam 1. 1. Oke, thank you, terima kasih teman-teman atas responnya. Baik, dalam konseling kelompok ini juga ada ya namanya itu sebentar, tempat yang ingin kalian lakukan di mana? Supaya setelahnya itu kalian kan tadi tertutup, maunya itu tempatnya di mana? Di itu ruang BK. Ruang BK. Iya. Itu Mbak Nana. Iya. Kalau Bapak nih? Bebas sih di ruang BK boleh. Kalau bukan mau di luar boleh. Oke, Mbak Ila? Di ruang BK aja. Ruang BK. Iya, ruang BK. Oke, dari kesepakatan kelompok, jadi kita kok berada ya, apa, di ruang BK aja, gitu. Bisa ya sepakat. Kalau misalkan nanti kalian di pertemuan selanjutnya itu merasa bosan atau merasa kurang, ada apa Mbak Fandi? Oh, nggak ada apa-apa. Jadi nanti kalian bisa, apa namanya, request aja ya sesuai pertemuan, jadi biar nggak bosan dan nggak apa namanya nggak canggung ya. Oke, untuk selanjutnya ada masalah kehadiran, partisipasi, sikap, kemudian ada cara untuk kalian berpendapat. Kita harus sekarang juga ya. Iya. Oke. Yang pertama untuk kehadiran. Gimana sih nanti kalau misalkan kalian ada sewaktu-waktu ada acara, Hamin 2 mengabarkan kita untuk ke kelompok seperti apa? Kayak misalkan nih Mbak Fani nggak bisa hari Jumat, kan nggak bisa dong kita ninggalin Mbak Fani. Iya. Nah, Mbak Fani harus ngabarinya minimal jam berapa? Menurut Mbak Fani sendiri?
supaya tidak dadak. Itu Mbak Fani. Pagi. Minggu 2 setuju. Kita melakukan kegiatan. Oke. Sepakat dengan Mbak Fani teman-teman? Ya, sepakat. Maksudnya gimana kok sepakat? Mbak Nana? Ya, biar tidak keteteran Oke, semuanya. bagus. Terima kasih Mbak Nana atas responnya. Baik, misalkan nih dari partisipasi, salah satu dari kalian tidak ada yang hadir. Apakah ada punishment atau seperti apa? Punishment seperti hukuman. Apakah nanti di pertemuan selanjutnya orang tersebut, ini saran saya ya, orang tersebut misalkan dikasih jajan seperti itu. Jajan. Iya, jajan itu kan jajan kita, makanan-makanan ya gitu. Lalu saya mau tanya Mbak, Mbak Nana, ya, ya seperti itu, ya enggak itu. Dari Mbak, iya apakah ada, ya tadi jawaban kayak hukumannya seperti apa, sepakati aja. Mbak Ila mungkin, Ya boleh. Pokoknya. ada lagi nggak kayak misalkan lebih spesifik kayak beliin makan siang gitu kan, siang hari kan, Ya, masuk. boleh, Boleh. sepakat ya? Sepakat. Oke. Baik, untuk sikap untuk bertanya, kemudian cara bicaranya seperti apa, gimana Mbak Nana? Kayak ketika berpendapat. Dahulu dan tidak mencela orang lain. Oke, Pendapat. kalau orang yang berpendapat jangan memotong Ya, gitu. ya, maksudnya gitu. Kemudian lebih baik angkat tangan Iya. dulu. Yang lain, Mbak Fani? Enggak. Sama. Sama. Oh, saya kaget. Yang lain. Hah? Oh, kayaknya belum konsentrasi nih kayaknya. Mbak Fani siapa nama belakangnya Mbak Ila? Iya. Oke, konsentrasi lagi ya Mbak Fani. Jadi, sepakat ya yang dikatakan Mbak Nana, Mbak Fani? Coba diulangi. Oke, Iya. sepakat ya. Mbak Ina sepakat? Iya, sebentar. Apa ya? Oke. Ya tidak memotong bicara. Mbak Miki sepakat? Sepakat. Oke, baik. Tadi udah ada sanksi, kemudian misal nih, kemudian ada komitmen juga, ada motivasi juga, kemudian oke dari sesi konseling kelompok ini juga ada namanya asas kerahasiaan, di mana nanti permasalahan-permasalahan kalian hanya saya dan kalian berempat yang tahu. Jadi kalian juga masing-masing juga harus sepakat terkait konseling kelompok ini. Jadi karena kalian juga konselnya secara tertutup ya, jadi tidak boleh ada permasalahan ini yang keluar sampai ke orang lain, meskipun itu sahabat kalian sih. Dan ada namanya asas kesukarelaan. Ada asas kesukarelaan di mana kita itu sukarela, kalian semua ini sukarela datang ke sini, tidak ada namanya paksaan. Saya tanya Mbak Nana, ada paksaan? Ya. Bapak nih? Enggak. Mbak Ila? Mbak Pinky? Tidak. Kalian komitmen ya untuk konsen kelompok ini ya. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman selanjutnya. Teman-teman yang sudah hadir. Kemudian saya kira kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya ya. Mbak Nana, duduknya udah nyaman atau belum? Sudah. Mbak Fani, jangan ngantuk dong. Mau minum enggak? Minum, Mbak. Minum dulu Mbak Fani, enggak apa-apa, minum dulu. Mbak Ila sudah nyaman? Sudah. Terus Mbak Pinky sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Baik, nanti kita langsung untuk kalian masing-masing menceritakan terkait permasalahan kalian masing-masing. Jadi saya juga mau ke apresiasi kembali terkait sampai detik ini kalian masih bisa merespon saya, kemudian kalian juga sudah mau komitmen terkait peraturan-peraturan yang masuk kelompok. Terima kasih semuanya. Kata. Mari dong sampai transition toh. Oh, Sekolah ya, tiba-tiba silakan. Silakan. Gak apa kak ngerti. Ya udah, Bu.